अम्मी अबू अल्लाह के पास। Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film Bollywood dengan judul Hamid yang dirilis pada tahun 2019. Film ini terinspirasi dari sebuah tulisan karya Muhammad Amin Badali, yang mana film ini menceritakan tentang kisah bocah polos yang menelpon Tuhan dengan menggunakan HP ayahnya. Nah, alur cerita ini akan mengandung full spoiler konten ya teman-teman. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dari Hamid yang meminta ayahnya untuk membawakan sebuah mainan sebagai imbalan karena dia telah belajar. Saat perjalanan pulang kerja, ayahnya lupa membawa mainannya karena terburu-buru, bahkan sempat mendapat interogasi dari tentara di jalan. Saat sampai di rumah, sang ayah mendapati Hamid yang terus merengek menanyakan mainannya. Sang ayah bergegas kembali ke tempat kerjanya, namun di sini sang istri melarangnya karena hari sudah larut malam. Namun demi sang buah hati tercinta, ayahnya pun pergi untuk mengambil mainan yang diminta Hamid. Semenjak itu, ayah Hamid tidak pernah kembali ke rumahnya dan mungkin hilang selama-lamanya. 1 tahun kemudian keadaan telah berubah. Ibu Hamid menjadi sangat cuek terhadap Hamid. Suatu ketika saat Hamid akan berangkat sekolah dan berjalan dengan keadaan sepatu yang rusak, ia tertinggal oleh ibunya. Tanpa mempedulikan Hamid, sang ibu lalu naik bus untuk bekerja begitu saja, dan begitupun Hamid juga naik bus untuk ke sekolahnya. Ketika di bus yang ditumpangi ibu Hamid berjalan, Hamid mencoba melambaikan tangan kepada ibunya. Sedihnya, ibu Hamid dengan pandangan kosong tak memperdulikan Hamid. Hamid pun tiba di sekolah bersama teman-temannya. Ketika di dalam kelas saat jam pelajaran, Hamid begitu sedih melihat foto ayahnya. Bilal, teman yang duduk di samping Hamid, mencoba melihat dan merebut foto ayah Hamid. Pak guru yang mendengar suara gaduh tersebut menegur Bilal. Lalu Bilal memberitahu Pak guru bahwa Hamid menyembunyikan foto. Pak guru mencoba melihat foto itu. Hamid memberitahu bahwa ayahnya telah hilang. Bilal yang masih kekanak-kanakan tiba-tiba menyahut bahwa ayah Hamid tidak hilang, tapi pergi ke hadapan Allah. Pak guru yang mendengarnya lalu menegur Bilal dan mendoakan ayah Hamid semoga tenang di sisi Allah. Lalu Hamid pun menyimpan foto ayahnya kembali. Saat ibu Hamid sudah sampai di kantor polisi, dia masuk ke ruangan untuk memberikan berkas laporan. Pak polisi yang berjaga di dalam memerintahkannya untuk menunggu di luar. Padahal di dalam ruangan tidak ada antrian. Sungguh miris ketika pengayom dan juga pelayan masyarakat berperilaku seenaknya sendiri. Kemudian di luar kantor, orang pun banyak yang mengantri. Pak polisi yang bertugas malah memberitahu kepada orang-orang bahwa Pak komisaris akan pergi untuk rapat, sehingga tidak bisa menemui mereka. Lalu Pak polisi menyuruh orang-orang yang telah lama menunggu untuk pergi. Mereka pun kecewa karena setiap harinya mendapatkan harapan yang hampa. Di scene selanjutnya, satu kompi pasukan tentara India melanjutkan perjalanan ke tempat demonstran yang sedang melakukan unjuk rasa. Setibanya di tempat itu, tentara berjaga-jaga dan berhasil memukul mundur para demonstran. Saat Hamid pulang dari sekolah, sambil santai dia melihat selembar kertas dengan tulisan angka 786. Hamid yang masih polos menanyakan arti nomor itu kepada ibunya. Lalu sang ibu menjawab bahwa nomor 786 adalah nomor Allah. Allah ka number. अल्लाह का भी नंबर होता है। Hamid teringat kembali dengan ayahnya dan bertanya kepada ibunya mengapa ayahnya pergi ke hadapan Allah. Sang ibu pun kaget dengan perasaan sedih. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Hamid. Dia lalu mengajak Hamid bergegas untuk menghadiri upacara pertunangan saudaranya. Namun sebelum berangkat ke upacara pertunangan, ibu Hamid tiba-tiba mendapat telepon dari kepolisian untuk melihat mayat siapa yang telah ditemukan oleh polisi. Lalu ibu Hamid pun pergi ke kantor polisi. Setibanya di sana, dia melihat mayat tersebut
ternyata mayat itu bukanlah suaminya. Lalu Ibu Hamid langsung menuju ke upacara pertunangan saudaranya. Setibanya di sana, dia menyendiri dan menangis. Sementara itu, Hamid yang berada di ruang pengantin melihat foto ayahnya. Kemudian Abbas datang dan membacakan puisi. मैंने करामत की है मरम्मत हो जन्नत की मैंने अल्लाह से बात की. Puisi itu dulu pernah dibaca oleh ayah Hamid, tepat di tempat duduk yang sekarang diduduki Hamid. Kemudian Basir datang dan memberitahu kepada Abbas untuk pergi karena sudah waktunya. Abbas menyuruh Basir untuk membawa Hamid ke masjid untuk sholat. Setelah sholat, Abbas menemui Hamid. Dia menanyakan apakah Hamid berdoa pagi ini. Tiba-tiba Paman Basir menyahutnya bahwa Hamid pergi ke sekolah di pagi hari dan tidak akan ada waktu luang. Abbas memberitahu kepada Hamid bahwa sekolah itu penting. Begitupun juga ke surga. Abbas yang punya pekerjaan mendesak pergi meninggalkan Hamid dan Basir. Saat Basir dan Hamid berjalan, Hamid melihat sebuah poster yang bertuliskan angka 786. Dia menanyakan kepada Paman Basir, apakah 786 nomor Allah? Paman Basir menjawab bahwa angka 786 adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang jika huruf-hurufnya dalam bahasa Urdu ditambahkan berjumlah 786. Sambil berjalan, Paman Basir menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa berbicara dengan Allah. Allah berbicara kepada ayahnya karena ayahnya Hamid adalah pengrajin yang baik. Lalu Paman Basir menyuruh Hamid untuk pergi ke bengkel karena Hamid akan belajar seni dan dia akan menjadi pengrajin yang baik. Sesampainya di rumah, Hamid menunggu ibunya yang sedang sibuk menagih hutang pelanggannya lewat telepon. Hamid menginginkan alat ayahnya untuk pergi ke bengkel dan belajar membuat perahu. Namun sang ibu menolak dan menginginkan Hamid untuk fokus ke sekolahnya. Hamid bersikeras untuk membujuk ibunya untuk mengambilkan alat bengkel ayahnya. Dia tidak ingin ayahnya membantu Allah sendirian, yang menjadi sebab ayahnya lama tak kembali. Lalu sang ibu menasihati bahwa itu semua tak masuk akal. Dengan terpaksa Ibu Hamid memberikan alat bengkel ayahnya kepada Hamid. Saat Hamid membuka dan memeriksa kotak ayahnya, dia menemukan handphone milik ayahnya. Namun HP itu rusak. Hamid mencoba membetulkan sepatunya yang rusak menggunakan alat milik ayahnya. Dia memaku sepatunya agar tidak berdecit ketika dipakai di jalan. Keesokan harinya Hamid berangkat sekolah. Dia mampir ke sebuah konter dan meminta penjaga konter untuk memeriksa HP milik ayahnya yang rusak. Penjaga konter mengatakan bahwa HP milik ayahnya tidak rusak, melainkan hanya kehabisan baterai. Lalu Hamid menanyakan apakah dia bisa melakukan panggilan. Penjaga konter memberitahu kalau pulsa Hamid habis. Untuk melakukan panggilan harus mengisi pulsa terlebih dahulu dengan harga 10 rupiah. Namun uang Hamid hanya 3 rupiah. Malam harinya saat di hadapan ibunya, Hamid membacakan puisi yang telah ditulis ayahnya. अल्लाह बहुत खूबसूरत है और वो अच्छा गिटार भी बजाते हैं. Hamid merayu ibunya untuk memberikan uang karena penanya rusak. Dia mau yang baru, namun Ibu Hamid malah memberikan pena lama yang digunakan ibunya untuk menjahit. Sebetulnya Hamid meminta uang untuk membeli pulsa. Dan keesokan harinya Hamid pergi ke sekolah lalu menghampiri pengemis yang diam di sebelah masjid. Hamid menanyakan mengapa memohon atas nama Allah. पर मुझे 9 रुपए दे सकते हैं? Pengemis pun menjawab bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa kalau dia meminta uang untuk dirinya sendiri. Hamid yang sebenarnya anak cerdas meminta uang kepada pengemis itu atas nama Allah untuk membeli pulsa agar dia bisa berbicara dengan Allah. Lalu pengemis itu memberikannya uang dan berpesan kepada Hamid untuk meminta keberkahan kepada Allah. Setelah mendapatkan uang, Hamid pergi ke konter untuk membeli pulsa. Kemudian Hamid pergi ke atas bukit untuk menelepon Allah. Hamid mencoba menelpon beberapa kali, namun tidak dapat tersambung. Akhirnya dia kembali ke konter untuk menanyakannya. Penjaga konter menanyakan nomor telepon yang akan dihubungi Hamid. Karena nomor yang diberikan hanya 3 digit, dia memberitahu bahwa itu bukan nomor telepon. Lalu menyuruh Hamid pergi dan mencari nomor telepon yang benar. Gara-gara mencari nomor, Hamid pulang larut malam.
Setibanya di rumah, dia ditampar dan dimarahi oleh ibunya. Ibunya mengatakan bahwa karena Hamidlah suaminya pergi dan tak pernah kembali. Hamid yang masih kekanak-kanakan itu menangis sambil memegang foto ayahnya. Keesokan harinya Hamid pergi ke sekolah. Di jalan dia menemukan brosur bertuliskan nomor telepon. Sambil tersenyum dia menaiki bus sekolahnya. Beberapa jam kemudian, setelah jam pelajaran telah usai, Hamid langsung pulang dan pergi ke atas bukit. Hamid mencoba kembali menghubungi Allah lewat telepon. Dia mencoba menjumlahkan nomor telepon yang ada di brosur dan dengan menambahkan angka 786. Setelah mengetahui hasil penjumlahan nomor tersebut, Hamid menghubunginya dan tersambung. Ternyata nomor tersebut adalah nomor Pak Abai. Hamid yang masih polos itu mengira bahwa nomor itu adalah nomor Allah. Hamid sangat senang karena bisa berbicara dengan Allah dan memujinya lewat sambungan telepon. Namun Pak Abai yang mengira telepon itu hanya main-main langsung menutup teleponnya. Hamid kebingungan sambil melihat ke atas. Hamid pun pulang ke bengkel naik bus sumbangan dari orang yang tak dikenal. Sesampainya di bengkel, Paman Rasul sangat bahagia karena Hamid mau datang ke bengkel dan belajar membuat perahu. Dia menunjukkan kapal buatan ayahnya. Di sana Paman Rasul mengajari Hamid untuk memilih kayu sampai dengan mengatur keseimbangan kapal. Saat malam hari, Hamid terbangun dari tidurnya. Dia menghubungi Allah kembali dan tersambung. Hamid menanyakan apakah Pak Abai benar-benar Allah. Pak Abai menjawab karena Hamid telah memanggilnya Allah. Jadi Abai yaitu ya Allah. Saat itu Abai dalam keadaan batuk dan masuk angin. Hamid berinisiatif membawakan selendang milik ayahnya dan menaruhnya di samping masjid agar Allah merasa keadaannya lebih baik. Keesokan harinya ketika Hamid lewat masjid, ia melihat pengemis yang tempo hari mangkal di situ memakai selendang milik ayahnya. Hamid menanyakan kepada pengemis itu dari mana dia mendapatkan selendangnya. Pengemis itu menjawab, Allah yang memberi selendangnya. Kemudian Hamid menelpon Allah lagi. Hamid meminta tolong kepada Allah untuk menyampaikan pesan yang sudah ditulisnya untuk ayahnya. Kemudian sontak Abai terdiam sambil matanya berkaca-kaca. Dia berjanji akan menyampaikan pesan Hamid kepada ayahnya. Lalu Abai pun menutup teleponnya. Kemudian Hamid harus pergi ke bengkel perahu dan mulai belajar. Hamid melihat para pekerja mengantri untuk mendapatkan gaji. Lalu dia menghampirinya dan ikut mengantri. Dia meminta gaji kepada Paman Basir karena dia sudah bekerja. Paman Basir memberitahu bahwa Hamid sedang belajar dan bukan bekerja. Hamid yang cerdas membantah bahwa belajar juga melibatkan pekerjaan. Paman Basir pun memberi gaji 10 rupiah kepada Hamid. Jika kerjanya bagus, akan membayarnya 100 rupiah sebulan. Sebulan kemudian, ketika ibu Hamid mau membereskan pakaian Hamid, dia menemukan uang di saku Hamid. Hamid mengatakan bahwa itu gaji yang didapat dari Paman Basir sebesar 100 rupiah. Namun ibu Hamid hanya menemukan 70 rupiah. Dia menanyakan kemana sisanya. Hamid menjawab dia menghabiskan sisa uangnya untuk mendapatkan kembali ayahnya. Hamid menghabiskan sisa uangnya untuk dia berikan kepada pengemis. Kemudian Hamid menelpon Allah. Dia memberitahu bahwa dia telah berbohong kepada ibunya. Dia menggunakan 20 rupiah untuk membeli pulsa agar bisa berbicara kepada Allah. 7 rupiah dia berikan kepada ibunya. Dan 10 rupiah lagi dia kumpulkan untuk membeli cat warna merah untuk perahu ayahnya. Kemudian Abai pergi ke masjid, tempat masyarakat akan berdemo. Hamid datang ke tempat itu dan menelpon Allah. Saat Abai mengetahui Hamid berada di tempat, Abai menyuruh Hamid untuk pergi karena keadaan sedang genting. Malam harinya ibu Hamid menelpon pelanggan yang mempunyai hutang jahitan sebesar 5.000 rupiah. Dia telah menagih hutangnya. Hamid yang mengetahui hal itu mencoba menelpon Allah dan bercerita keluh kisahnya bahwa ada seseorang yang tidak membayar hutang ibunya. Hamid mengatakan bahwa jika ayahnya tidak cepat kembali, maka dia akan ikut pergi ke balik gunung.
bergabung dengan para agregator. Dia akan menyetujui Paman Abbas untuk mengirimnya. Namun, dulu ayahnya menentangnya. Abai yang mendengar kabar itu langsung menasihati Hamid bahwa ayahnya benar dan Hamid dilarang pergi. Lalu Hamid meminta tolong kepada Allah bahwa ada seseorang yang tidak membayar hutang ibunya. Allah pun meminta nomor orang yang menghutang uang kepada ibunya. Keesokan harinya, tiba-tiba seseorang yang mempunyai hutang itu datang ke rumah Hamid dan memberikan uang kepada ibu Hamid. Hamid bahagia dan berterima kasih kepada Allah. Di scene selanjutnya ketika di bengkel perahu, Paman Rasul menasihati Hamid tentang keistimewaan hidup di atas kapal. Dia menceritakan bahwa mereka yang tinggal di atas kapal punya langit terbuka yang luas untuk dilihat. Itulah yang membuat mereka sadar betapa kecilnya masalah mereka. Karena itu mereka tidak sombong. Hamid pun pulang. Dan sesampainya di rumah, beberapa orang datang ke rumah Hamid. Mereka mengajak ibu Hamid untuk ikut pergi ke dalam aksi demo. Mereka berusaha memujuknya, namun ibu Hamid masih berpikir-pikir dulu. Ketika mereka pulang, Hamid memberikan foto ayahnya kepada ibu-ibu itu. Hari pun berganti, ibu Hamid menjadi sangat murung. Dia merusak selendang yang telah dirajut oleh ayahnya. Hamid yang mengetahui itu langsung melaporkannya kepada Allah lewat telepon. Hamid menceritakan semua tentang ibunya. Hamid meminta Allah untuk mengirim ayahnya kembali sekarang. Hamid mencoba meminta berbicara dengan ayahnya, namun Allah memberitahu bahwa ayah Hamid bukan anak-anak dan bukan tanggung jawabnya. Dia datang sendiri dan akan pergi kapanpun dia mau. Allah tidak bisa membantu Hamid. Di sela-sela pembicaraan Allah dan Hamid, Jadis datang dan memberitahu Abai bahwa Rajinder telah mati terbunuh oleh teroris. Abai yang melihat mayat teman karibnya shock dan menangis. Keesokan harinya segerombolan ibu-ibu datang ke rumah Hamid membawa foto-foto keluarganya yang telah hilang. Mereka mengajak ibu Hamid untuk bergabung dengan para demonstran. Ibu Hamid menyetujuinya. Dengan berat hati saat dia masih berharap suaminya akan kembali, dia harus meyakinkan dirinya bahwa suaminya tidak akan pernah kembali. Hamid lalu menelpon Allah saat terjadi aksi demo. Sambil menangis dan kecewa, Hamid memarahi Allah dan menanyakan keberadaan ayahnya. Hamid menagih janjinya bahwa dia akan mengirimkan ayahnya kembali. Abai yang sudah tersesal lalu mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu Hamid. Abai pun akhirnya mengatakan bahwa dia bukan Allah. Abai adalah seorang tentara angkatan dari India yang berarti adalah musuh Hamid. Abai juga memberitahu bahwa ayah Hamid tidak akan pernah kembali. Namun Hamid yang mendengarnya sontak marah dan langsung menghantamkan teleponnya ke tembok. Sementara itu, Jadis yang sangat marah atas kematian Rajinder mencoba mengejar para demonstran. Abai yang mengetahui itu mencoba meredam emosi Jadis. Setelah aksi demo berakhir, pasukan tentara pulang dari pengamanannya. Hamid yang melihat mobil pasukan tentara melemparinya dengan batu. Lalu Hamid pun lari ke sisi lain di pegunungan. Lalu Hamid pulang dan mengambil berkas kehilangan dari ayahnya. Dia mengubur kertas itu bersama dengan handphonenya. Hamid dan ibunya berhenti berharap ayahnya akan kembali. Hari pun berganti, Hamid mengajak ibunya untuk melihat perahu yang telah dibuatnya untuk ayahnya. Kemudian Hamid mengajak ibunya menaiki perahu itu dan menyusuri sungai, dan film pun berakhir. Akhirnya mereka dapat hidup bahagia tanpa berharap orang yang dicintainya kembali. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka dengan alur filmnya. Mungkin sekian video kali ini, and see you to the next video.